Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Akbar Jamaluddin. Saya merupakan representatif dari SMA Islam Asafiyah 01 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Sebelum saya memulai argumen saya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu privatisasi. Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta, yang artinya privatisasi air adalah pengalihan kepemilikan sistem persediaan air ke perusahaan swasta. Hal ini bertentangan dengan argumen saya, yaitu yang pertama, air sebagai hak asasi dan barang publik. Air adalah kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Privatisasi penyediaan air berpotensi menjadikan air sebagai komoditas komersial, sehingga akses terhadap air bersih bisa menjadi lebih sulit dan mahal bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam distribusi air, di mana hanya mereka yang mampu membayar yang bisa mendapatkan akses air berkualitas. Yang kedua, potensi kenaikan tarif dan penurunan aksesibilitas. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa privatisasi penyediaan air seringkali diikuti oleh kenaikan tarif yang signifikan. Perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan mungkin akan memprioritaskan profitabilitas daripada aksesibilitas layanan, sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa berdampak negatif. Yang ketiga, resiko pengabaian kepentingan publik. Perusahaan swasta cenderung fokus pada area yang lebih menguntungkan dan mengabaikan daerah-daerah terpencil yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini bisa menyebabkan ketidakmerataan akses air di berbagai wilayah yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Yang keempat, yaitu adanya persaingan bisnis. Karena dengan adanya pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta yang menyebabkan banyaknya persaingan bisnis, sehingga negara kehilangan kontrol atas sektor penyediaan air. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan. Privatisasi bisa beresiko terhadap lingkungan. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan, perusahaan swasta mungkin mengabaikan aspek konservasi sumber daya air dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum lebih mungkin mengutamakan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, adanya beberapa kasus yang terjadi di berbagai negara yang disebabkan oleh privatisasi penyediaan air. Dalam studi kasus berikut. Yang pertama, kasus Cochabamba, Bolivia tahun 2000. Pada tahun 1999, pemerintahan Bolivia memberikan konsesi kepada perusahaan swasta Aguas del Tuamari untuk mengolah penyediaan air di Cochabamba, kota terbesar ketiga di Bolivia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan internasional Bechtel. Setelah privatisasi, tarif air meningkat tajam yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bagi banyak keluarga, biaya air hingga 20% dari pendapatan mereka. Hal ini memicu protes besaran yang dikenal sebagai Perang Air Cochabamba. Yang kedua, kasus Manila di Filipina. Yang ketiga, kasus Paris di Prancis. Yang keempat, kasus Jakarta di Indonesia. Kesimpulannya, privatisasi penyediaan air berpotensi membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal keadilan akses, keberlanjutan lingkungan, dan pemenuhan hak dasar manusia. Oleh karena itu, pengelolaan air seharusnya tetap berada di bawah kendali pemerintah untuk memastikan bahwa air bersih dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata. Sekian penyampaian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.